Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Yang merasa manusia maka dengarkan. Karena pesan ini hanya untuk manusia. Ada manusia-manusia yang Allah sebutkan ulaika kal an'am bal hum adall. Ada manusia-manusia yang seperti binatang ternak. Wujudnya manusia. Tapi sejatinya dia lebih buruk, balhum adall, lebih buruk dari binatang. Lahum qulub, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat dan memandang. Semua manusia berada di dalam kerugian. Tidak pandang bulu. Apapun etnisnya. Setinggi apapun jabatan dan pangkatnya, Allah menetapkan dia berada di dalam kerugian. Illa. Tapi ternyata ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dikecualikan dari kerugian ini? Mereka yang memiliki 4 kriteria. Illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Dan iman itu berlandaskan ilmu, bukan ikut-ikutan. Maka kalau bicara ilmu apa yang wajib kita pelajari? Yang pertama ilmu tentang Allah. Yang hari ini kita datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Masjid. Sudahkah kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Dari mana kita mengenal Allah kalau kita tidak pernah membaca surat cinta yang Allah kirimkan kepada kita? Al-Quran. Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat Al-Quranul Azim. Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat ciptaannya yang maha dahsyat. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda kebesaran Allah ada pada diri kalian. Nggak perlu kita keluar rumah untuk melihat tanda keesaan dan kedahsyatan Allah Azza wa Jalla. Jari kita. Kedua mata kita. Hari-hari ini kita sering mendengar orang yang harus cuci darah karena ginjal. Sejak lahir kita bawa tuh ginjal. Digunakan untuk mencuci darah yang ada di tubuh kita. Jantung yang berdetak. Tapi terkadang kita masih lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dipanggil sama Allah nggak datang. Ciptaan Allah yang lain. Gunung. Yang sampai hari ini menjadi makhluk yang terbesar yang kita lihat di muka bumi ini. Yang didaki oleh manusia ke atas. Siapa yang bikin itu? Kenapa gunung itu diciptakan? Menjadi pasak untuk bumi ini supaya bumi tidak bergeser. Tapi kita kadang-kala lupa sama Allah. Asma'ullah al-husna. Ar-Razzaq. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Sebagian kita sibuk mencari rizki yang bukan di tempatnya. Padahal yang memberikan rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Mungkin sebagian berpikir, oh bekerja baru kita akan kaya. Banyak orang kerja sampai mati tetap miskin. Mati nggak punya rumah. Bukan dia tidak bekerja, dia bekerja. Berkeringat. Tapi tetap miskin. Ada orang-orang yang lupa bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita? Banyak orang berpikir dokter yang menyembuhkan. Lah, seringkali dokter mengatakan bukan kami yang menyembuhkan.
Kami hanya ngobatin. Mau 1000 dokter didatangkan, kalau sang pencipta mengatakan nggak sembuh, nggak bakal sembuh. Kita harus kenal sama Allah. Kemudian ilmu setelah mengenal Allah bahwa la ilaha illallah, mengenal Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kapan terakhir kita membaca sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Siapa yang namanya disebut, dikumandangkan di masjid 5 kali? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa beliau? Tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak orang di tempat kita mungkin yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya, engkau kenal sama Nabi Muhammad SAW? Tak kenal. Berapa kali engkau membaca tentang perjalanan hidupnya, perjuangannya, pengorbanannya, jihad-jihadnya? Nggak pernah. Engkau belajar apa? Yang ketiga, ilmu tentang agama kita. Ya, kita semua muslim dan rata-rata lahir Islam. Kalau bicara agama, yang kita bakal ditanya di kuburan, Madinuk, apa agama? Ada 3 tingkatan agama. Yang pertama adalah Islam. Di atasnya namanya iman. Di atas lagi namanya ihsan. Apakah kita sudah mengkaji rukun Islam? Berapa rukun iman? Apakah kita sudah mendalami rukun iman? Atau dulu tatkala kita SD ya kita pernah belajar? Setelah kita lulus, kita berpikir selesai. Ahibati fillah, itu bakal ditanya. Dan pertanyaan itu bukan berlandaskan hafalan kita menjawabnya, tapi berdasarkan bagaimana pengamalan kita untuk ilmu kita. Maka setelah Allah mengatakan illal ladzina amanu, yang kedua wa amilus sholihat, beramal saleh. Apa gunanya ngaku Islam? Sholat enggak. Sebagian umat Islam mencoreng agama Islam dengan perbuatan. Di mana saya tertarik dengan Islam? Ini loh contohnya orang Islam. Nipu. Nggak disiplin. Utang nggak lunas. Ini loh contohnya kayak gitu. Karena kita nggak belajar Islam itu. Maka pelajari rukun Islam. Tingkatkan ilmu naik ke rukun iman. Kaji belajar. Selesai belajar lagi. Karena itu yang akan ditanyakan. Kemudian ihsan. Ihsan ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, an ta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah azza wa jalla. Engkau kenal sama Allah. Engkau lari menuju kepada Allah azza wa jalla. Kalau nggak mampu, maka yakinlah Allah senantiasa mengawasi. Setelah iman, setelah diamalkan, yang ketiga, watawasau bil haq. Kalau cuma beriman, beramal soleh, tapi tidak melakukan yang ketiga, tetap rugi. Muslim itu harus saling menasehati. Bukan melihat temannya nggak sholat, oh terserah dia, urusan agama, urusan pribadi dia. Kau bakal ditanya sama Allah, temanmu nggak sholat, kau biarkan. Temanmu nggak puasa, engkau biarkan. Kata engkau itu urusan dia, urusan. Kalau dia ditegur mengatakan, kenapa engkau tegur aku? Apa urusanmu sama aku? Engkau saudaraku. Kalau engkau bukan saudaraku, aku nggak akan tegur. Kalau engkau bukan manusia, aku nggak akan tegur.
Nasdem itu watawasau bil haq. Merajalelanya kemungkaran, kemaksiatan, kriminalitas di negeri kita. Karena ada pembiaran. Karena ada manusia yang mengatakan bukan urusanku. Urusanmu. Engkau akan tetap merugi kalau engkau tidak mengamalkan itu. Watawasau bil haq. Dan yang keempat, watawasau bis sabr. Kalau engkau jadi orang alim, engkau jadi orang yang mengamalkan, engkau jadi orang yang suka ke masjid, suka baca Quran, orang-orang akan cinta sama engkau. Tapi kalau engkau sudah naik levelnya, menjadi orang yang menegur. Kalau kemarin engkau orang baik, hari ini engkau menjadi orang yang memperbaiki, engkau akan dibenci sama teman-teman. Engkau nggak akan disukai. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibenci oleh kaumnya ketika di Mekah? Dikatakan penyihir, dukun, apalagi orang gila. 40 tahun beliau dipuji oleh kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang baik hati, orang yang terpercaya. Tapi tatkala level beliau naik untuk merubah, menegur dan memperbaiki, semua pujian itu berubah jadi caan. Maka Allah katakan watawasau bisabr. Kau harus sabar. Nabi Nuh 950 tahun jamaah berdakwah. Maka semua punya kewajiban untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr.